Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Cik Lambirah, ulama besar Lambirah, sanad keilmuan dan jaringan ulama sesudahnya. Beliau lahir dari keluarga ulama dan pembuka agama masyarakat Lambirah Aceh Besar. Ayah beliau adalah Tengku Cik Muhammad Lambirah, yang merupakan seorang ulama dan pendiri Dayah Lambirah. Dari Tengku Cik Muhammad Lambirah menurunkan dua orang ulama besar Aceh pada masanya, iaitu Tengku Syekh Haji Abbas yang dikenal dengan Tengku Cik Lambirah, pelanjut estafet kepemimpinan Dayah Lambirah, dan Tengku Syekh Haji Jaafar yang dikenal dengan Tengku Cik Lam Jabat, pendiri Dayah Jerelah. Semenjak kecil, Tengku Abbas Lambirah telah dididik dan dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menjadi seorang ulama dan pengayung agama di wilayahnya. Pendidikan awal Tengku Abbas Lambirah ialah langsung kepada ayah yang juga sebagai ulama terkemuka di Lambirah, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Dengan segenap kesungguhan beliau belajar pada ayahnya, sehingga mengantarkan Tengku Abbas Lambirah menjadi seorang remaja yang alim dan soleh. Bekal keilmuan tersebut kemudian beliau perdalam dari para ulama lainnya, bahkan sampai ke Mekah, hingga mengantarkan seorang Tengku Abbas Lambirah menjadi ulama yang mendalam ilmunya. Setelah dibekali dengan dasar-dasar keilmuan Islam yang memadai dari orang tuanya, Tengku Abbas Lambirah melanjutkan pendalaman keilmuan beliau kepada seorang ulama di wilayah Selimun, kepada ulama dan pejuang Aceh. Pimpinan Dayah Tengku Cik Tanah Abe, iaitu Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Abe, yang dikenal mumpuni dalam kajian ilmuwan Islam secara mendalam. Tengku Cik Abdul Wahab merupakan seorang ulama besar yang juga lama belajar di Mekah. Melihat kepada tahun lahir beliau 1810, kemungkinan beliau ketika di Mekah segenerasi dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dan berguru kepada Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan yang merupakan pemuka ulama Mekah dan mufti Syafi'i pada zamannya. Disebutkan pula bahawa Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Abeh bersambung sanad langsung kepada gurunya Syekh Said Zaini Dahlan, Syekh Usman bin Hassan Ad-Dimyati. Selain sebagai seorang ulama, Tengku Cik Tanah Abe juga pejuang dalam Perang Aceh. Beliau, Tengku Cik di Tirau, Tengku Cik Kutakarang, Tengku Cik Panglima Polim, Tengku Cik Empetring merupakan tokoh kunci dalam Perang Aceh pada tahun 1881 hingga 1891. Dan pada tahun 1894, Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Abe wafat. Kepada Tengku Cik inilah Tengku Abbas Lambirah memperdalam berbagai kajian ilmu, melanjutkan pendalaman ilmunya yang pernah beliau pelajari dari ayahnya, Tengku Cik Muhammad Lambirah. Melihat kepada tahun lahir, pada saat wafatnya Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Abe, usia Tengku Abbas Lambirah sekitar 24 tahun, karena beliau dilahirkan pada tahun 1870. Lebih tua 2 tahun dari adik beliau yang juga ulama, Tengku Jaafar Lam Jabat, yang lahir pada tahun 1872. Selain belajar pada Tengku Cik Tanah Abe, Tengku Abbas Lambirah disebut juga pernah belajar kepada beberapa ulama besar lainnya, seperti kepada Tengku Syekh Abdul Salam Lam Gugup yang dikenal dengan Tengku Cik di Lam Gugup, seorang ulama pejuang dalam Perang Aceh. Beliau dikenal dengan kealimannya dalam ilmu mantik. Kealiman Tengku Cik di Gugup dalam ilmu mantik sama dengan penguasaan Tengku Cik Lam Paluh dalam bidang tafsir, sehingga ada semacam adagium yang berkembang di masyarakat. Bila ingin belajar mantik, bergurulah kepada Tengku Cik Lam Gugup. Dan bila ingin menjadi ahli tafsir, maka bergurulah pada Tengku Cik Lam Paluh. Setelah beberapa lama berguru kepada Tengku Syekh Abdul Salam Lam Gugup, Tengku Abbas Lambirah juga berguru kepada ulama lain yang juga pejuang dalam Perang Aceh,
iaitu Tengku Cik Ahmad Bungcala yang merupakan ulama dan pendiri dayah di Bungcala. Tengku Cik Ahmad Bungcala juga teman akrab dari Tengku Syekh Muhammad Saman di Tiro atau yang dikenal dengan Tengku Cik di Tiro. Dan Tengku Cik Ahmad Bungcala disebutkan syahid dalam perperangan di wilayah Tangsi. Di antara muridnya yang terakhir adalah Tengku Syekh Aidarus bin Tengku Khatib Sulaiman yang dikenal dengan Abu Masjid Sabang Lamno. Gurunya Abu Muhammad Salim Mahmudi dan Abu Muhammad dari Minyak Badai, pelanjut estafet dayah Bustanul Aidarusiyah Lepu Lamno. Setelah belajar tekun kepada para ulama tersebut, tentu telah mengantar beliau menjadi seorang ulama yang rasih ilmunya. Walaupun demikian, Tengku Cik Abbas Lambirah masih merasa kedangkalan ilmunya, sehingga mengantar beliau untuk mengembara ke tempat yang lebih jauh di kota Mekah. Keberangkatan beliau ke Mekah sekitar tahun 1906 bila memacu kepada tahun berangkat adik beliau, Tengku Ja'far Lamjabat. Di Mekah, kematangan keilmuan Tengku Syekh Abbas Lambirah bermula. Pada tahun kedatangan beliau di Mekah, ulama lain yang juga tiba dalam waktu yang berdekatan adalah Tuanku Raja Kemala, seorang ulama dan bangsawan Aceh, murid dari Tengku Cik Pantai Gelima. Setelah 7 tahun beliau di Mekah, Tengku Syekh Haji Abbas Lambirah kemudian pulang ke Aceh untuk melanjutkan estafet keilmuan para ulama Aceh. Sepulangnya dari Mekah, beliau melanjutkan kepemimpinan daerah Lambirah yang sebelumnya dipimpin oleh ayahandanya Tengku Cik Muhammad Lambirah. Sedangkan adiknya Tengku Syekh Haji Ja'far mendirikan lembaga pendidikannya di Jerela, masih dalam kawasan Aceh Besar. Dari Syekh Abbas Lambirah dan Syekh Ja'far tersebut, jaringan ulama besar di Aceh Besar dan Banda Aceh. Tengku Syekh Abbas Lambirah yang dikenal dengan Tengku Cik Lambirah memiliki murid yang juga seorang ulama berpengaruh pada masa itu, yaitu Tengku Syekh Ibrahim yang merupakan guru besar pendiri Jadam Montasik. Tengku Syekh Ibrahim juga pelanjut kepemimpinan dayah Lamnga yang sebelumnya dipimpin oleh Tengku Haji Muhammad Yunus yang dikenal dengan Tengku Cik di dayah Lamnga. Sedangkan Tengku Syekh Ja'far yang dikenal dengan Tengku Cik Lamjabat memiliki murid yang dikenal sebagai pembaharu pendidikan di Aceh Besar, iaitu Tengku Abdul Wahad Kenaloi Selimum, pendiri dayah Najdiyah Kenaloi, guru dari Profesor Ali Al-Hashimi, mantan gubernur Aceh. Selain memiliki murid yang menjadi para ulama berpengaruh, Tengku Cik Lambirah memiliki beberapa anak melanjutkan estafet keilmuannya seperti Tengku Hamzah yang merupakan ayah dari Tengku Haji Sofyan Hamzah, imam besar Masjid Baitur Rahman Banda Aceh sebelum era Profesor Azman Ismail. Sedangkan Tengku Cik Lamjabat, salah satu anaknya menikah dengan Tengku Haji Abdul Salam Meraksa yang merupakan ulama Aceh dari Kota Raja Banda Aceh. Selain itu, Tengku Haji Abdul Salam Meraksa juga murid kepada Tengku Cik Lambirah dan Tengku Cik Lamjabat. Dan Tengku Haji Abdul Salam Meraksa juga pernah berguru kepada ulama besar Aceh, Tuanku Raja Kemala, yang merupakan teman seperjuangan di Mekah Tuan Tengku Cik Lambirah dan Tengku Cik Lamjabat ketika di Mekah. Dan kemungkinan ketiganya berguru kepada Syekh Ahmad bin Said Bakhri Syatta yang merupakan anak dari penulis Hasyiah I'anatul Talibin, karena Syekh Bakhri Syatta lebih dahulu wafat sekitar tahun 1894. Lahir sekitar tahun 1848, yang juga guru utama dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan ulama Nusantara lainnya. Pada masa kepemimpinan Tengku Cik Abbas, dayah Lambirah berada pada puncaknya. Namun setelah beliau wafat, maka dayah tersebut pun tiada yang melanjutkan. Artinya, kebesaran dayah mereda dengan wafat tokoh besar.
setelah berkiprah secara luas untuk masyarakat. Pada tahun 1934 wafatlah ulama besar Lambirah tersebut, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.